masih banyak sekali penipuan. Ya, karena jumlah pelakunya jauh lebih banyak daripada aparat penegak hukumnya. Itu faktanya. Dan itu menjadi problem tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara di dunia. Gitu. Nah, itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini selanjutnya pertanyaan ditujukan kembali ke Pak Iman. Pertanyaannya sebagai berikut. Pak Iman, komentar di medsos juga punya sisi positif sebagai bahan masukan untuk stakeholder untuk membangun organisasi. Bagaimana indikator suatu komentar dikatakan hoax atau membangun? Mohon penjelasannya Pak Iman. Berkaitan dengan indikator suatu komentar itu hoax atau membangun, tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Pak Sulhan bahwa bisa saja menurut kita bahwa ini tujuan kita itu kan hoax ini membangun, kritik membangun gitu kan, padahal sebenarnya karena pemilihan katanya itu ternyata tidak tepat, pada akhirnya mengakibatkan berpotensi ada satu perbuatan pidana. Lalu kemudian indikator itu hoax atau fakta, tentunya jika itu didukung dengan suatu keadaan yang nyata, informasi tersebut ini bukan hoax. Namun ketika informasi tersebut ternyata tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, tentunya itu adalah berita bohong. Yang sebenarnya hoax ini masih belum dikenal di dalam nomenklatur hukum. Sebenarnya hoax itu adalah berita bohong atau informasi yang tidak didukung dengan satu kebenaran. Itu saja mungkin, Pak. Pak Iman, kritik bagaimana yang bisa mendapat payung hukum? Padahal ini negara demokrasi. Jika orang yang dikritik mudah tersinggung. Nah, ini kira-kira gimana nih menurut Pak Iman? Kalau ini sudah mulai bicara perasaan sepertinya. Yang jelas di dalam Undang-Undang ITE itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada batasan-batasan bahwa tadi disampaikan kritik yang membangun atau tidak menyinggung. Nah, kalau bicara menyinggung dan tidak menyinggung, sebenarnya kan ini bicara rasa ya. Mungkin lebih baik si orang yang menyampaikan kritik itu pandai-pandailah memilih kata, atau pandai-pandailah memilih diksi, atau pandai-pandailah menggunakan intonasi sehingga tidak mengakibatkan orang lain itu tersinggung pribadinya atau merasa terserang kehormatannya, sehingga pada saat yang bersangkutan itu merasa terserang kehormatannya, maka potensi penerapan pasal 310 KUHP, kemudian potensi penerapan pasal di dalam Undang-Undang ITE itu bisa mengarah ke sana. Ketika kehormatan seseorang yang diberikan kritik itu, yang padahal awalnya kritik membangun, namun dengan kesalahan pemilihan kata atau pemilihan kalimat, sehingga itu menyerang dari kehormatan atau pribadi daripada orang yang diberikan kritik tersebut. Baik, Pak Imam, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke Pak Teguh nih. Nah, ini yang terkait dengan kebijakan atau polisi dari Kominfo barangkali ya. Pertanyaan pertamanya begini, Pak Teguh. Bagaimana bentuk pengawasan dan penindakan dari Kominfo terkait penyebaran hoax melalui grup WA? Bagaimana sikap dan tindakan yang bisa kita ambil? Adakah ruang dari Kominfo untuk masyarakat melaporkan, garis miring mengklarifikasi terkait berita hoax yang didapat? Pertanyaan kedua dari orang yang sama, adakah kemungkinan orang yang hanya sekedar meretweet informasi yang belum tentu kebenarannya atau dalam kurung ternyata hoax bisa juga terkena pidana? Monggo Pak Teguh. Baik, terima kasih bahwa
kami tidak bohong bahwa salah satu kesulitan melakukan monitor terhadap sebuah konten negatif, ya, termasuk bullying hoax, adalah melakukan monitoring terhadap messaging, ya, khususnya grup-grup WA ataupun komunikasi pribadi. Konten atau informasi yang beredar antar perseorangan atau antar grup adalah konten-konten dengan enkripsi atau dengan kunci-kunci yang tidak mudah untuk dilakukan pembongkaran. Langkah yang sudah kami lakukan, misalnya kami menyampaikan ke WhatsApp bahwa WhatsApp yang kebetulan di Indonesia, ya, yang beredar di Indonesia hanya bisa melakukan auto forward 5 konten, sehingga tracking terhadap asal-usul konten bisa ditemukan. Tapi kembali lagi, tadi saya sampaikan bahwa kendalanya adalah reproducible content. Meskipun hanya 5 yang maksimal bisa di forward, tapi tidak ada batasan melakukan copy paste terhadap sebuah konten. Jadi fakta bahwa tidak hanya di Indonesia, ya, tidak hanya di negara berkembang, di semua negara, bahwa komunikasi yang sifatnya personal atau messaging itu komunikasi yang paling sulit dilakukan monitoring, sehingga akan menyulitkan pemerintah manapun di seluruh dunia untuk melakukan pengawasan secara intensif, ya, kecuali memang ada pembatasan atau aturan-aturan khusus yang ditetapkan pemerintah untuk membaca enkripsi atau membuka enkripsi dari sebuah percakapan. Itu pertama. Pertanyaan kedua, bahwa meretweet atau mereshare atau sejenisnya bisa menjadi pidana ketika memang kontennya berkaitan dengan pidana yang ada di Undang-Undang ITE maupun KUHP. Misalnya kontennya berkaitan dengan provokasi, ujaran kebencian berbasis SARA, atau berita bohong, mengakibatkan keonaran. Sepanjang kontennya berkaitan dengan pidana, meskipun kita meretweet, orang yang mengakses atau kendali terhadap konten tersebut tidak akan pernah kita ketahui, sehingga efeknya adalah bisa bersifat masif atau viral. Dan orang yang meskipun hanya meretweet, bukan membuat, ya, bisa dikenakan tindak pidana sebagai orang yang menyebarkan. Bisa dikenakan pasal 28 ayat 2 atau Undang-Undang 146, pasal 14 atau 15 Undang-Undang 1 pidana. Jadi prinsipnya bisa juga kalau pembuatnya ketemu, bisa juga dikenakan pasal turut serta di Undang-Undang di KUHP. Jadi tetap bisa dipidana. Baik, terima kasih Pak Teguh. Nah, ini yang terakhir ini barangkali perlu kita cerna betul dengan teliti ini. Jangan sampai melakukan retweet, melakukan share, walaupun dapatnya forward, karena risikonya sama. Kita bisa juga dipidana. Jadi, terima kasih Pak Teguh ini untuk pengingatannya. Selanjutnya kita kembali ke Pak Sulhan. Karena ini ada yang bertanya lagi soal etik ini Pak Sulhan. Jadi mohon dijelaskan kembali. Pak Muhammad Sulhan, seseorang yang berintelektual, yang begitu emosional, dan cenderung menggunakan bahasa yang kurang baik ketika bermedia sosial. Orang tipe seperti ini, kategorinya apa Pak? Bagaimana cara kita menghindari orang seperti ini? Pak Sulhan, monggo Pak. Wah, ini udah masuk kategori mendeteksi kejiwaan seseorang gitu ya. Wah, ini sebenarnya ranahnya sudah geser itu. Seperti kata Pak Iman tadi, saya tidak mau terjebak pada menggunakan perasaan juga untuk mengkategorikan orang berbahaya. Tapi begini, ada style setiap orang yang kemudian berperilaku dalam media sosial. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ini bisa jadi kaitannya dengan proses aktualisasi diri. Oke, so far is okay, aktualisasi diri gitu ya. Tetapi jika hanya sebatas pada konteks dia kepentingan pribadi, maka kita bisa mendeteksi tuh orientasinya. Biasanya dalam kategori-kategori penelitian-penelitian itu, contoh lah sebenarnya yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia Indikator itu. Contohnya begini, banyakkan mana perhitungan atas favoritnya seorang kepala daerah gitu ya, di Indonesia, apakah dia dimunculkan dalam media sosial sebagai sosok kepala daerah, katakanlah mungkin dia gubernur, wali kota, atau bupati gitu, atau dia lebih banyak dimunculkan sebagai sosok by name, namanya sendiri. Nah, ternyata di Indonesia itu lucu. Media-media itu banyak sekali terjebak untuk memunculkan orang ini sebagai person.
sebagai person ketimbang dia